Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitupun juga salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini selamat datang di channel saya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dari apa yang saya paparkan dalam video-video membuat iman kita semakin kuat dan juga tentunya semakin semangat dalam menjalani Islam ini, insya Allah gitu ya. Dan juga mudah-mudahan selalu senantiasa kita istiqomah untuk beriman kepada Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta semaksimal mungkin menjalankan perintahnya gitu ya, dan juga semaksimal mungkin menjauhi larang-larangannya gitu ya. Dan mudah-mudahan kita masuk surga bersama-sama, insya Allah. Dan pada pagi hari ini saya ingin melihat video ya teman-teman sekalian, karena ini mungkin ini video lama tapi ini adalah seseorang yang murtad ya teman-teman sekalian. Dan sering saya bilang bahwasanya seorang murtad itu kadang-kadang pertama kita sebagai kaum muslim itu merasa kasihan ya. Karena kenapa? Karena dia memilih sesuatu yang salah kan gitu ya. Bagaimana tidak kan, karena orang yang murtad itu kan sudah auto kafir ya, artinya dia sudah tidak beriman lagi sama Allah. Dan kita kita tahu bersama bahwasanya orang yang nggak beriman sama Allah Subhanahu wa taala itu sudah dipastikan oleh Allah masuk kepada neraka. Tapi sebelum dia meninggal maka kita doakan gitu ya. Kita doakan semoga orang-orang yang murtad ini agar mendapatkan hidayah gitu ya. Bisa kembali lagi kepada fitrahnya sebagai muslim gitu ya. Nah, ini dia mungkin kesaksiannya teman-teman. Dari TK itu saya ikut taman kanak-kanak, dan juga itu kan kalau TK itu dari pagi sampai siang. Nah, sorenya itu pulang dari TK itu saya mengenyam pendidikan agama yang kalau kita sebut itu TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Gitu. Jadi di situ digembleng untuk mempelajari iman dan membaca kitab suci sayang dulu gitu kan. Nah, itu di TK saya juga, kebetulan TK saya bukan TK umum ya, TK-nya TK Islam. Gitu. Dan di TK itu saya sudah terbiasa untuk mengikuti berbagai macam perlombaan seperti lomba baca Al-Quran, ya tilawat Al-Quran juga, tapi juga ada lomba menjadi imam untuk sholat gitu. Jadi memang sudah terbiasa dididik di keluarga, di lingkungan keluarga yang memang selain juga suportif tapi tetap keras juga, jadi tegas gitu. Bukan keras dalam artian tidak jelas ya, kadang kan ada yang memahaminya itu ya, jadi tegas gitu. Dan itu yang membuat saya kenapa pada akhirnya itu sempat menjadi condong ke radikal terhadap iman saya yang dulu tuh, seperti itu. Oke, tadi tarik dengan Nah, jadi dia begitu ya teman-teman sekalian, dia menceritakan masa kecilnya lah gitu ya, tentang dia aktif di agama Islam katanya. Dia aktif di TK Islam, membaca Al-Quran, menjadi imam gitu. Belajar menjadi apa? Mengikuti lomba imam gitu ya dan sebagainya macamnya. Mungkin kayak kalau saya lihat daripada arahnya ya, ini tuh seperti bukan sih, maksudnya seperti kayak landasan kan gitu ya terhadap agama Islam kan gitu ya. Jadi kalau dihitung TK mah kayaknya belum ya teman-teman sekalian, karena kan seorang muslim itu disebut mukallaf ya. Itu setelah dia balik ya, dia sudah balik dan dia juga sudah mempunyai tanggung jawab terhadap syariat kan gitu ya. Kalau masih di bawah umur itu berarti masih tanggung jawab orang tuanya ya, berarti kan gitu ya. Kan gitu kan. Maka dia dihitungnya pahala dan dosanya ketika dia balik kan gitu. Dia mau beriman atau enggak dan sebagainya macamnya. Yosef. Oke, Bang Yosef. Ya, jadi tadi kita lingkungan dan tadi Ketika masih kecil ya, kan kalau kita biasa kecil itu apa sih, main gitu kan, main sama teman-teman di lapangan. Tapi saya itu sudah berpikir untuk bagaimana caranya saya melihat teman saya yang berbeda dan tanda kutip ya, yang ketika berbicara mengenai iman saya tidak bisa toleran itu dengan mereka, tidak bisa menerima perbedaan. Maka saya jujur saja ya, kalau saya boleh pengakuan dosa di sini, saya itu kecil itu sudah ya pakai bahasa yang kurang pantas untuk anak seumur saya. Jadi terbiasa untuk menghujat Yesus pada saat itu ya, secara langsung. Nah itu saya juga nggak gimana ya, itu kan salah ya pendidikan kayak gitu ya. Berarti kan yang salah metode pendidikannya kan, bukan berarti itu wasilah dia untuk murtad sih kalau menurut saya. Berarti dia pendidikan dari maklumat daripada
apa yang dia dapat itu salah kan gitu. Kan kita nggak pernah diajarkan kan untuk membenci agama lain kan gitu. Kita nggak pernah diajarkan untuk apa ya, mengucapkan kata-kata kotor terhadap agama lain kan gitu. Saya pun juga pernah dulu berinteraksi sama anak-anak ngaji, tapi mereka juga apa ya? Iya, mereka juga mendapatkan hal demikian sama, tapi kan itu bukan sebuah landasan, itu kan salah. Berarti kan bukan salahnya bukan di dianya, tapi adalah maklumat yang dia dapat daripada gurunya misalnya dan sebagainya macamnya. Berarti dia ya kalau menurut saya kalau kayak gini bukan landasan dia untuk murtad sih, harusnya ya. Cuman nggak tahu dan ini diceritain kayak gitu sih. Bukan secara seperti kita sekarang sosial media itu kan ya, dari mulai SD itu sampai akhirnya saya masuk SMP itu dapat fasilitas handphone. Ya waktu itu kan memang handphone belum secanggih sekarang ya, tapi kita sudah ada warnet ya, kalau kita sebutnya warnet internet. Jadi saya memakai fasilitas yang diberikan itu, memanfaatkannya itu bukan untuk hal-hal yang positif, tapi lebih ke untuk hal-hal yang merugikan, ternyata ya merugikan saya waktu itu. Kenapa? Karena pada waktu itu kalau menurut pemahaman iman saya jatuhnya jadi murtad. Karena waktu itu saya pakai itu untuk mencari tentang siapa itu Yesus. Dari situ. Jadi saya mulai menonton tontonan seperti mungkin teman-teman yang ada yang tahu Zakir Naik, Ahmad Didat. Nah itu tontonan-tontonan saya dari saya mulai masuk SMP, sekolah menengah pertama itu kan. Jadi ya luar biasa dengan pertanyaan-pertanyaan, where in the Bible that Jesus himself stated I am God, worship me, ya kan? Dimana Alkitab yang menuliskan Yesus itu mengaku sebagai Tuhan, sembahlah aku. Itu yang sering saya lontarkan kepada teman-teman yang Kristen, teman-teman saya. Betul. Makanya kalau dibilang itu berarti kan metode juga salah ya. Gimana ya? Berarti kan dia nggak mengerti konsep dakwah ya kan, itu kan masuk ke dakwah ya, dia menonton Zakir Naik terus sampaikan kepada orang lain yang dimana agamanya beda kan sebagai macamnya, yaitu mereka nggak salah sih dalam segi dakwahnya, cuman kurang tepat dalam segi torikohnya gitu kan ya dan sebagainya, atau metodenya itu salah kan gitu ya, karena kan bisa menyakiti jatuhnya kan gitu. Bukan bully fisik tapi bully ya menyerang iman, dan itu kan memang 13-14 tahun ya kan, masih lulus SD, peralihan SMP ibaratnya kan. Dan ya dari situ mulai bibit-bibit itu mulai agak semakin membesar sampai meluapnya itu ya ketika saya mencari lagi kesalahan lebih dalam. Karena pada satu momen, saya boleh cerita lebih lanjut lagi ya, berarti ya lanjut lagi, dibilang berdebat karena pada saat itu lawan berbicara saya adalah adik kelas saya. Waktu itu saya sudah naik kelas lumayan gitu. Jadi saya melontarkan pertanyaan seperti Zakir Naik, Ahmad Didat, dan tontonan lainnya seperti mungkin kalau boleh saya sebut mungkin Umi Irena Handono yang menarasikan bahwa Yesus dilantik jadi Tuhan pada saat Konsili Nisea ya kan, yang hal-hal yang sebenarnya itu kalau bagi kita yang dulu di iman yang lama itu masuk akal, make sense. Tuh karena kita kan nggak belajar sejarah gereja, kemudian kita nggak belajar konsili, kita nggak tahu apa sih konsili. Kita hanya tahu ketika yang bersangkutan bilang konsili itu adalah suatu kegiatan kan. Jadi ketika itu saya memakai narasi-narasi seperti itu. Ya polanya sama lah kalau kita lihat yang di TikTok sekarang gitu kan, pertanyaan template kalau kita bilang seperti itu. Sehingga saya pakai itu dengan adik kelas saya tanyakan gitu, saya lontarkan. Ternyata bisa terjawab, surprisingly bisa terjawab. Dan kalau dibilang apakah waktu itu saya mempunyai pemikiran yang sama seperti polemik-polemik gitu kan, berusaha untuk denial. Berusaha sekali. Tapi sekuat apa saya menolak jawaban dari dia, saya tidak bisa membantah. Kemudian kita berbicara mengenai perdebatan yang secara nggak langsung pada saat itu terjadi di jam kosong. Ya, kalau jam kosong itu maksudnya ada mata pelajaran tapi gurunya nggak hadir. Jadi dimanfaatkan pada situ itu, dan kita debatnya itu di lorong kelas. Dan itu disaksikan. Ditonton banyak orang. Ditonton, iya. Jadi mengerumuni gitu kan, ibaratnya lagi ada waktu. Jadi saya manfaatkan. Nah, tapi kan pada saat itu saya kembali lagi wah bohong, itu nggak ada ininya. Saya pun harus juga membantah dengan data. Nah, itulah yang terbiasa, itu yang menjadikan saya pelajaran ketika kita membantah narasi dan juga disertai dengan data, kita juga harus berani untuk bantah dengan data. Nggak bisa dengan hanya, ini bohong, ini nggak ada nih, tapi kita nggak ada data. Itu sama saja omong kosong. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi kebetulan yang bersangkutan juga bisa dibilang murid berprestasi gitu maksudnya. Oh gitu ya? Iya, dia kelas. Zakir Naik itu memang gak datang ke Indonesia. Itu dia ya. Jadi dia katanya diskusi sama temennya, terus dia juga nggak dapat jawabannya. Ya, jadi gini, dia kan SMP ya pada saat itu ya. Kalau di dalam agama Islam ini anjuran ya, kalau emang dia taati dengan
akademi Islam kan gitu ya. Itu kan di umur-umur SMP itu harusnya dikasih pemahaman yang dimana dia harus menguatkan imannya gitu. Dan menguatkan iman itu bukan untuk mendebat agama lain kan gitu ya. Itu agak aneh. Berarti kan dia keliru dalam hal pendidikannya kan gitu ya. Menguatkan iman itu dalam arti dia harus sadar bahwasanya diri dia adalah manusia dan dia harus mengetahui kenapa dia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Kenapa dia harus beriman sama Rasulullah dan kenapa harus Al-Qur'an kan gitu. Itu harus dipelajari. Nah, ini juga mungkin buat kita semua ya. Bahwa saya dapat nasihat dari guru-guru saya bahwa pelajaran-pelajaran akidah yang melalui proses berpikir itu dimulai daripada umur SMP kan gitu ya, supaya mereka sadar nih dia nih adalah manusia dan dia nih hidup di dunia kan gitu ya, dan dia perlu aturan siapa yang dia pakai kan gitu. Ya, aturan Allah. Kenapa harus Allah kan gitu? Kenapa harus Al-Qur'an? Kenapa harus Rasulullah? Kenapa harus Muhammad SAW? Itu harus dijawab semuanya gitu. Sehingga nanti ketika dia tahu kenapa harus Al-Qur'an, maka Al-Qur'an menjelaskan barometernya dan juga menjelaskan tentang bagaimana siapa dia itu Isa Al-Masih. Siapa dia itu Yesus Kristus di dalam Al-Qur'an kan gitu. Itu dijelaskan. Nah, saya nggak tahu ya, orang ini tuh belajar apa enggak gitu di dalam Al-Qur'an gitu ya. Saya jujur aja, saya telat, memang saya termasuk yang telat dalam belajar agama Islam. Cuman ketika saya belajar runut gitu ya, pelan-pelan saya ketemu garis merahnya. Kenapa? Ya, saya ini adalah manusia biasa gitu, dan yang layak untuk mengatur manusia yaitu penciptanya. Siapa dia yang paling benar penciptanya? Ya Allah kan gitu. Dari mana buktinya? Dari Al-Qur'an gitu kan ya. Al-Qur'an telah menjelaskan konsep berbagai macam problematika hidup gitu loh. Harusnya belajarnya gitu supaya dia tuh sadar dan sebagainya macamnya. Cuman ini ajalah mungkin ya. Ke depannya kayaknya videonya sih cuman itu aja sih, berdebat terus dia kalah gitu. Bukan kalah deh, maksudnya mungkin dia nggak punya datanya kan gitu ya. Siapa suruh kan gitu ya. Itu juga nggak diajarkan sama Islam kan gitu ya. Dia juga belajar melakukan hal itu bukan dasar Islam tapi dia dasar diri dia sendiri kan gitu. Ya mudah-mudahan sih cerita ini sih nggak bohong, tapi ya nggak apa-apalah gitu. Tapi menurut saya itu kurang masuk akal sih, ada umur SMP dia berdebat agama itu kayak, ya kalau saya juga pernah menanyakan hal demikian, cuman kan hanya sebatas nanya kan gitu ya, nggak yang harus debat di suka-sukaan banyak orang gitu, kayak nggak masuk akal menurut saya ini mah ya. Nah mungkin itu teman sekalian, kesaksian daripada seorang ini ya, seorang murtad ini. Dan jujur aja ketika saya dengar ini, saya saya bukan malah untuk ragu sama Islam sih, saya malah justru kasihan sama dia kan gitu ya. Kasihan, ya saya doakan semoga mas-mas ini diberikan Allah hidayah untuk kembali lagi kepada Islam gitu ya. Kalau emang bener dia Islam kan gitu ya. Katanya kalau mohon maaf kalau settingan, ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah juga kan gitu ya. Mungkin itu teman-teman sekalian, dari video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.